Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sukacita kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Sebab kita tidak dapat hidup di luar firman. Sukacita kita hari ini kita dapat mendiskusikan tentang firman yang hidup. Dan pertemuan hari ini saya memberikan judul Hari Pemberian Firman. Sebuah perenungan, sebuah pencarian dalam kita belajar supaya kita dapat memahami apa yang telah tersembunyi melalui narasi-narasi Alkitab yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, melalui apa yang kita warisi. Saya tidak sedang mengajarkan sesuatu hal yang baru kepada Bapak Ibu sekalian. Yang saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah ada. Saya berdoa agar Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru, memiliki penyingkapan-penyingkapan yang baru. Dan marilah kita berlentur hati, ya, berlentur pikiran, sebab kita akan dibawa dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan baik secara Jewish Insight pertama, Jewish Insight kedua, dan hari ini Jewish Insight yang ketiga, dan juga dalam pertemuan doa pagi kemarin hari Sabtu, dan kemudian kelas pengganti di hari Sabtu malam. Saya berharap ini merupakan pasal-pasal yang besar, sebab firman Tuhan itu sesuatu yang lebar ya. Suatu lautan yang tidak dapat diproyeksi dalam kemampuan kita manusia yang kecil ini. Karena setiap hari ketika kita belajar hari ini, nanti di kemudian hari ternyata dibuka sesuatu yang lebih baru lagi. Kedalaman dan semakin dalam. Kalau Bapak Ibu tidak memberanikan diri untuk berenang, berendam, menyelam, maka posisi Anda tetap pada posisi di mana Anda mengizinkan diri Anda berada. Tetapi kalau Anda mengizinkan diri Anda semakin dalam, terus menyelam, terus tidak membuat kotak, membiarkan aliran-aliran itu mengisi kehidupan Anda, kita akan dibawa ke dalam lautan yang begitu besar. Tentunya lautan yang bersama roh Tuhan, bersama dengan Ruach HaKodes, kita akan memasuki kedalaman-kedalaman hikmat yang daripada Tuhan. Saya akan melanjutkan perenungan kita masih di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Narasi ini ditulis oleh Lukas, dan narasi ini narasi yang selalu booming di hari-hari Shavuot, di hari-hari Pentakosta. Banyak sekali persepsi dan persepsi. Tetapi kita di DTU ini kita belajar firman Tuhan, sehingga kita harus membaca firman itu dan mendengar firman itu bagaimana dia menerangkan dirinya sendiri. Bagaimana Alkitab menerangkan Alkitab. Dan bagaimana Alkitab itu memiliki background, memiliki filosofi, memiliki layar, memiliki panggung, memiliki image, memiliki semuanya hal. Mari kita buka hati, kita buka diri untuk kita dapat menerima pesan di balik pesan, menerima wahyu di balik wahyu. Sebab layer-layer itu tidak sederhana. Apa yang terjadi di hari Pentakosta? Saya akan memfokuskan sesuatu poin, dan ketika kita memfokuskan suatu poin itu, biarlah itu seperti kaca pembesar yang memfokuskan cahaya, menyebabkan suatu titik itu terbakar. Pentakosta itu
adalah hari raya Shavuot. Dan hari raya Shavuot itu adalah hari raya yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan dan merupakan 3 hari raya utama. Kita telah mempelajari hari raya bangsa Israel awalnya adalah 6 hari raya. Nah, ke-6 hari raya memiliki 3 hari raya utama dan 3 hari raya layer di layer selanjutnya. Dan kemudian sebelum mendekati 400 tahun sebelum mendekati Masehi kedatangan Kristus, ada sisipan hari raya tambahan, hari raya yang ke-7, yaitu hari raya Hanukkah, yang tidak termasuk dalam Shulos Regalim atau hari raya wajib bagi seluruh kaum pria. Itulah dasar Nats yang menyampaikan bahwa seluruh kaum laki-laki harus merayakan hari raya Shavuot, hari raya Paskah, Shavuot, dan Sukkot, atau 3 hari raya utama wajib dirayakan di bait suci. Ketika mereka menghadap kepada Tuhan Allah Adonai yang Maha Tinggi di rumahnya. Sehingga dalam kebudayaan dan agama Ibrani kuno, kata mereka berkumpul di satu tempat oleh Dr. Lukas, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang ditulisnya pada pasal yang kedua ayat yang pertama itu, beliau sangat tahu bahwa pesan ini dibaca oleh orang yang tahu. Dan orang yang tahu sangat tahu tempat itu adalah bait Allah. Karena wajib hukumnya bagi setiap laki-laki di seluruh negeri itu untuk berada menghadap kepada Tuhan di baitnya yang kudus. Shavuot memiliki akar yang sangat kuat, sangat mendalam. Bukan hanya terhubung dalam perayaan-perayaan hari raya sederhana, tetapi memiliki simbol secara kehidupan sehari-hari, yaitu ritual pertanian. Di dalam ritual pertanian atau lambang-lambang kehidupan sehari-hari, disitulah dililitkan nilai-nilai teologis. Sehingga bagian dari sistem perayaan tahunan sebuah ucapan terima kasih karena melimpahnya panen raya, melimpahnya berkat Tuhan, ditetapkan menjadi sebuah perayaan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana Torah, bagaimana firman Tuhan itu diturunkan. Jadi Shavuot adalah sebuah peristiwa mengingat setelah bangsa Israel dibebaskan Tuhan pada bulan Nisan, mereka dibawa Tuhan menuju Gunung Sinai, gunung perjumpaan, gunung di mana mereka dapat beribadah, mengikat sebuah ikatan yang tidak pernah terjadi, ikatan pernikahan antara Tuhan dan umatnya. Shavuot demikianlah kata awal itu muncul. Peringatan di mana mereka melihat kemuliaan Allah itu turun di atas gunung. Menggelegar gunung di atasnya dengan awan, dengan api. Dan disitulah perjumpaan dengan Elohim. Dan Elohim memberikan Taurat, mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel. Melalui tradisi rabbinik, ya, meskipun Taurat tidak disebut secara eksplisit dalam kaitan pada hari ke-50 setelah bangsa Israel keluar daripada Mesir, mereka menerima Taurat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Keluaran 19 dan 20 dan seterusnya, hari ini kita akan belajar
dengan cepat Keluaran 19 sampai Keluaran 32. Apa yang terjadi di sana? Dengan sangat cepat saya secara garis besar, kita tidak punya waktu banyak untuk mendalaminya, tapi setidaknya nukilan-nukilan ini akan membuat kita tahu. Sebelum kita mengerti hari raya Pentakosta, kita harus mengerti dulu, menarik diri dulu jauh ke belakang. Karena perjanjian lama merupakan dasar yang sangat-sangat kuat. Yesus hadir di muka bumi tidak untuk mengadakan perjanjian lama, tetapi dia akan menggenapinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran 19 ayat yang pertama, disinilah kita akan memulai pembahasan kita di sore hari ini. Saya mohon Bapak Ibu yang sudah menemukan dapat membacakan bagi kita semua Keluaran 19 ayat yang pertama. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, ayat yang pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Terima kasih Bu Oli. Balik. Pada bulan yang ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Apakah Mesir bagi orang Israel, Bapak Ibu? Mesir adalah suatu negeri di mana mereka itu diperbudak, di mana mereka membangun kuburan masa depan, kota masa depan bagi Firaun. Jadi Nats ini berkata, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah kuburan, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Apakah ini sebuah petunjuk yang hanya merupakan petunjuk berita bahwa orang Israel tiba di suatu tempat? Ataukah lebih daripada itu hanya sebuah narasi yang memiliki kandungan narasi, yang memiliki tujuan pesan ilahi di balik segala sesuatu? Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, apakah pesan Tuhan, apakah firman Tuhan di balik nats ini? Nats yang mengatakan bahwa pada bulan ketiga, rupanya ada 3 bulan, ada 3 waktu, ada 3 bagian. 3 bagian setelah bangsa Israel itu keluar daripada tanah kuburan. Inilah yang digenapi oleh Tuhan ketika Yesus berada di kuburan 3 hari. Tetapi ternyata setelah dari kuburan itu, dari kebangkitan itu, dibutuhkan waktu, yaitu 3 bulan, supaya mereka dapat menuju Sinai. Itulah 49 langkah, 49 hari yang Bapak Ibu kemarin kita sudah bahas. Kenapa kita penting sekali harus mengerti makna 49 Omer. Kalau kita melihat kalender Ibrani yang ada, bangsa Israel itu dibebaskan dari tanah Mesir, tanah kuburan itu, dan selalu diperingati pada 14 Nisan. Dan perhitungan Omer dilakukan tepat sesudah hari Sabat, sebab ini adalah hari Sabat. Bapak yang dikasih Tuhan, sehingga kita tahu ke-50 atau 7 minggu ini adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, dan minggu yang ketujuh. Jadi 7 minggu engkau harus mengadakan sebuah
perenungan-perenungan, pengumpulan-pengumpulan Omer yang telah kita pelajari kemarin. Jadi untuk mencapai hari Pentakosta tidak hanya dilalui dengan 10 hari Pentakosta saja, tetapi 10 hari penantian itu adalah dimulai, dihitung sejak hari kebangkitan, yaitu 49 hari dan menjadi hari puncak ke hari 50. Hal ini sangat dimengerti oleh bangsa Israel. Dan marilah kita yang merupakan lahir dari rahim Yudaism, lahir dari pengertian-pengertian rabbinik, kita yang merupakan zaman perjanjian baru, zaman di mana Sang Firman menggenapinya, hendaklah kita juga memahami dan bagaimana Sang Firman itu menggenapi setiap tanda, setiap pesan yang ada di dalam perjanjian lama. Pada hari yang ke-50 itu, di pagi-pagi hari, bahkan sebelum ayam berkokok, di pagi-pagi yang petang, tiba-tiba langit menderu. Tiba-tiba terdengarlah suatu sangkakala. Tiba-tiba ada sebuah gemuruh yang luar biasa dan cahaya berkilat-kilat di atas gunung itu. Dan semua orang begitu ketakutan mendengar suara yang maha tinggi. Derap langkahnya begitu nyata. Bapak Ibu dapat bayangkan bahwa Sang Pencipta semesta, bumi adalah bagian daripada semesta raya dan seluruh tempat yang sangat-sangat kecil sekali di seluruh semesta ini. Dan yang telah menciptakannya, yang telah memiliki segalanya itu sedang menjejakkan kakinya. Apakah dapat ditampung? Apakah dapat dibendung? Apakah itu tidak mengejutkan bagi segenap alam raya? Bapak Ibu dapat mengingat kisah-kisah ini, membacanya dengan detail dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Disitulah perintah bagaimana persiapan sebelum perjumpaan ini. Kemudian ayat yang ke-15 sampai ke bawah menyatakan sebuah peristiwa kedahsyatan perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18. Setelah perjumpaan Tuhan itu yang membawa kegentaran bagi seluruh dunia, di dalam Keluaran 31 ayat ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Wow, narasi ini tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Saya baca ulang. Ketika kita membaca ulang, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Apakah tulisan yang ditulis? Tulisan yang ditulis. Ketika Anda menulis tulisan, kenapa saya ketawa? Karena saya bersuka cita ketika saya mengerti ini. Tulisan. What is the written in? Jadi apa sih tulisan itu? What is that? Tulisan.
tulisan itu? Dapatkah Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya? Apakah tulisan itu? Tulisan. Apakah tulisan itu? Apakah tulisan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tulisan adalah kata-kata, huruf. Nggak tahu hurufnya apa, orang dia Allah Elohim. Kalau orang Ibrani ya mengeklaim itu bahasa Ibrani. Oh, jadi tulisan yang ditulis Allah adalah sebuah bahasa. Oke, kata-kata. Suatu kata-kata, kalau Anda menulis berarti Anda sedang menulis bahasa. Bahasa apa? Bahasa pikiran. Pikiranmu apa yang hendak Bapak Ibu tulis di sebuah di sebuah alat tulis, di sebuah tempat tulis. Kalau itu adalah tulisan Allah, bukankah itu bahasa ilahi? Kalau itu tulisan Allah, bukankah itu adalah firman, kata-kata Allah? Dan kalau Allah itu adalah roh, bukankah itu bahasa roh? Bahasa roh itu tulisan Allah. Saya sangat exciting ketika disinilah kita harus lentur, kita harus menikmati kedalaman-kedalaman. Ketika Anda menulis dulu apa yang kamu tulis, yang Bapak Ibu tulis adalah bahasa. Terserah Anda orang mana. Makanya tadi begitu saya datang, saya menulis nama saya dari Jepang. Bukannya saya orang Jepang, oh tidak. Hanami bukan nama istri saya. Saya teringat ketika saya diizinkan Tuhan bulan madu di Jepang bersama istri saya menikmati Hanami. Dan di sanalah saya melihat tulisan-tulisan Jepang, bahasa Jepang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya tiba-tiba hari ini sangat bersuka cita menulis tentang Jepang? Karena saya diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkati saya diberkati Tuhan, saya mau ke Jepang lagi. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena berkat yang diberikan Tuhan kepada kami. Sehingga saya bersuka cita menyambutnya dengan ucapan syukur. Dan itu saya tulis di dalam tulisan yang Bapak Ibu bisa baca. Dan itu adalah walaupun itu berkata Jepang, tapi itu adalah bahasa Indonesia yang Bapak Ibu ketahui. Tulisan adalah sebuah bahasa, sebuah pesan, sebuah pemikiran, sebuah ide. Dan kalau itu adalah tulisan yang ditulis oleh Elohim dengan jarinya, bukankah itu bahasa Elohim? Bukankah walaupun itu dimengerti oleh Anda, mungkin dimengerti oleh orang Ibrani, dimengerti oleh orang Israel, bukankah itu merupakan komunikasi, pesan yang ditulis di dalam loh batu? Apakah loh batu adalah loh batu? Apakah loh batu adalah loh batu? Hari ini kita akan membongkar bagaimana bahasa roh itu masuk ke dalam loh batu. Wah, ini keren. Ini adalah pengertian daripada Pentakosta, Bapak Ibu. Bahwa hari Pentakosta adalah hari di mana seseorang itu kepenuhan firman Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tinggi sedang menuliskan kata-kata, menuliskan bahasa, menuliskan pikirannya, menuliskan firman-Nya. Firman adalah sebuah bahasa ilahi. Dan itu adalah kata-kata ilahi. Dan itu adalah bahasa daripada Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu akan mengatakan semua yang dikatakan Yesus?
Yesus adalah Sang Firman. Jadi bahasa roh adalah bahasa firman. Oh haleluya Bapak Ibu. Ini rahasia ilahi yang sangat luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan yang ketiga, Rabi Saul menyadarinya. Rabi Saul mengerti. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saya begitu tergetar, saya begitu menyadari hadirat Tuhan yang dahsyat. Bahwasannya ketika Bapak Ibu membaca firman, bahwasanya ketika Anda menyelidiki firman, bahwasanya kalau Anda sedang terkonek dengan firman, firman yang sedang masuk itu adalah bahasa daripada Roh Kudus, wahyu yang daripada Tuhan yang sedang diukir di dalam roh hatimu, di dalam loh hatimu, di dalam jiwamu, di dalam kehidupanmu. Dia sedang mengukirnya oleh tangannya sendiri. Bapak Ibu bayangkan, inilah kedalaman dan kedalaman. Batu adalah material sebagai alat tulis penampung tulisan ilahi. Tulisan daripada Tuhan itu daripada tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, hanya di dalam hal inilah Tuhan pernah dengan berita yang keras mengatakan bahwa Dia menulis, dan tulisannya di atas 2 loh batu itu doang. Apakah di situ hanya merupakan tulisan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, batu sebagai media penerima firman Tuhan. Batu, apakah batu? Batu itu terbentuk daripada magma. Kalau Bapak Ibu melihat ilmu bumi, ilmu sedimen, bagaimana sedimen itu terbentuk, magma yang mencair di dalam perut bumi ketika dimuntahkan keluar, dia terkena oksidasi udara, dia membeku menjadi batu. Dan bagaimana batu-batu itu mengalami korosi dan menjadi butiran-butiran tanah. Butiran-butiran tanah yang akhirnya juga mengalami abrasi yang sedemikian dahsyat menjadi debu. Dan kemudian berputar kembali dalam beberapa tekanan, karena tertimbun semuanya kembali menjadi magma. Jadi di sini batu itu adalah bagian dari tanah. Batu hanya debu yang besar. Debu yang mikro, yang mini mikro adalah debu. Jadi apakah loh batu? Loh batu adalah tanah, debu tanah. Wow. Loh batu dimasukkan ke dalam debu tanah. Apakah bahasa? Bahasa adalah kata-kata. Bagaimana kata-kata itu terbentuk? Bapak Ibu bisa cari di dalam ilmu-ilmu bagaimana voice itu terjadi. Kata-kata manusia, kata-kata saya dapat terdengar karena diafragma dari paru-paru menggetarkan pita suara saya sehingga suara itu terdengar. Bagaimana Bapak Ibu jikalau saya bicara tanpa saya mendorong udara dari paru-paru? Coba Bapak Ibu praktekkan. Bapak Ibu tahan nafas, kemudian Bapak Ibu bicara. Apakah akan ada suara?
Suara tak akan keluar tanpa hembusan nafas. Kapankah Tuhan menulis di dalam kehidupan batu dan debu? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, mari kita perhatikan baik-baik. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas. Jadi hembusan nafas ini bukan cuman abab. Hembusan nafas hidup ke dalam hidupmu, sehingga itu adalah nafas hidup dalam hidupmu adalah firman. Firman Tuhan yang engkau pelajari, yang engkau renungkan akan menghembuskan rohmu kehidupan di dalam wadah tanah liat, di dalam wadah batu. Dia akan mengukirnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi bagaimana Anda dapat hidup? Anda harus dipenuhi dengan nafas ilahi. Nafas ilahi adalah firman. Setiap detik ternyata nafas ilahi itu gak jauh. Ternyata hembusannya hanyalah sebuah bisikan-bisikan di pagi hari ketika dia menyentuh hatimu dengan sebuah kalimat firman Tuhan yang tiba-tiba teringat. Dia sedang berbisik, walaupun bisikan itu angin sepoi-sepoi. Tapi angin sepoi-sepoi itu memberikan kehidupan ke dalam lubang hidungmu. Adam dan Hawa adalah dua loh batu itu. Mereka adalah wadah yang memuat firman Tuhan, memuat hembusan nafas Elohim. Dua loh batu yang menerima hadirat yang maha tinggi dan mendengarkan bagaimana dia bergetar, bergelora di Taman Eden setiap hari. Adam dan Hawa adalah dua loh batu yang ditulis sendiri oleh tangan Tuhan. Dia dari tangan Elohim itu sendiri. Bapak Ibu lihat, sesuatu yang memuat nafas Elohim menjadi hidup. Ada tradisi lisan Ibrani kuno. Di dalam Midrash Shemot Rabbah 28 yang pertama, ayat yang pertama. Di dalam Talmud Yerusalem Traktat Shekalim 6 ayat yang pertama. Dan dalam Talmud Babilonia Traktat Sabat 104a. Mereka menceritakan apa yang terjadi ketika dua loh batu itu ditulis oleh tangan Allah. Bapak Ibu, kembali kita harus sedikit mengingat satu hal. Ketika Musa dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perjanjian, Musa berumur 80 tahun. 80 tahun bukanlah usia yang muda. Bapak Ibu bayangkan umur 80 tahun harus naik turun.
ke Gunung Sinai. Baca baik-baik Keluaran pasal 19 sampai dengan Keluaran pasal 32. Dan tolong Bapak Ibu hitung berapa kali Musa naik turun di atas Gunung Sinai. Bapak Ibu akan kaget. Itu bukan cuman berbicara sesuatu yang nyata, tapi itu semua bahasa simbolis di situ. Bahasa yang memiliki pesan-pesan di balik pesan. Apa yang dipesankan? Orang tua 80 tahun yang tertatih-tatih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberi kesempatan pergi ke Israel, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Gunung Sinai itu. Tingginya dan kalau dinaiki oleh manusia, maksudnya dalam umur 80 tahun. Bahkan ketika di atas gunung itu Musa harus membawa turun 2 loh batu itu. Apa yang terjadi? Manusia 80 tahun bawa gembol batu besar. Bukankah justru dia akan gelundung, jungkel mungkin? Di dalam Shemot Rabbah 28 ayat yang pertama, para rabi dalam tradisi lisannya menuliskan di situ dari ribuan tahun yang lalu. Loh-loh itu membawa dirinya sendiri. Kata para rabi, Musa tidak merasa berat saat membawanya turun dari gunung, karena loh-loh itu secara supranatural menopang dirinya sendiri. Sesuatu keajaiban terjadi ketika 2 loh batu itu memuat firman Tuhan. Ketika jari-jari Allah memasukkan kata-kata, memasukkan firman-Nya ke dalam batu itu, batu yang berat itu tiba-tiba terlepas dari gaya gravitasi bumi. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan adalah firman yang terlepas dari gaya gravitasi bumi. Sehingga Musa turun dengan membawa 2 loh batu itu tidak keberatan. Karena ternyata 2 loh batu itu ibarat batu yang ada di antariksa sana Bapak Ibu. Batu dalam ruang hampa yang tidak tertarik gaya gravitasi bumi. Bayangin, belum ada manusia pergi ke bulan pada zaman Musa. Belum ada teknologi yang membuat orang mengerti ternyata ada batu melayang. 2 loh batu yang memuat firman Tuhan ternyata terlepas dari gaya gravitasi bumi. Oleh sebab itu, inilah ide, inilah pesan yang tertulis kepada kita semua. Bahwa apabila hati kita, batu tanah liat kita yang debu ini diisi oleh firman Tuhan, diukir oleh pesan firman Tuhan, mendengarkan bahasa-bahasa firman, mendengarkan bahasa roh, kita akan terlepas dari gaya gravitasi bumi. Sesuatu pikiran-pikiran yang tidak berpikirkan hal yang di dunia. Sesuatu pikiran-pikiran yang tidak bingung, tidak kepo tentang yang di dunia. Suatu pikiran-pikiran yang tertarik dengan hati Allah. Sesuatu ide-ide yang ingin selalu mengerti pikiran-pikirannya. Sesuatu keinginan yang menggelora untuk selalu mencintai Dia, untuk dapat serupa dan segambar dengan Dia. Dan di dalam narasi tradisi lisan para rabi berkata, 2 loh batu yang menyala, 2 loh batu yang melayang itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata ada suara yang keluar di balik 2 loh batu itu yang terus berkata-kata, menggema, mengatakan apa yang telah diisi di dalam 2 loh batu itu yang disebut batkol.
Keren ya. Dua loh batu yang dibawa oleh Musa ternyata dia melayang. Bukan cuma melayang, tetapi ternyata terdengar suara dari dalamnya. Suatu suara yang mengatakan firman, gema daripada suaranya. Oleh sebab itu, kita, Anda, saya semua, Anda dan saya semua, yang memuat firman Tuhan, yang mempelajari firman Tuhan akan menjadi gema, akan menjadi perpanjangan. Kalau kita tidak terikat dengan dunia ini, Bapak Ibu, tidak terorientasi kepada dunia ini, yang kita katakan, yang kita ekspresikan, yang kita sampaikan adalah ide Allah. Kita sebagai perpanjangan firman, sehingga segala pikiran kita penuh dengan firman, hati kita penuh dengan firman, kata-kata kita adalah firman, kata-kata kita mengartikan firman, kata-kata kita menyampaikan firman, kata-kata kita bahasa-bahasa firman, kata-kata kita bahasa firman, bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bahasa firman. Iya, satu kali lagi saya tidak anti glosalali ya, karena memang saya orang karismatik dan saya glosalali. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu bisa bermakna dua. Jadi jangan dikotak. Berarti orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang bahasa roh. Oh enggak. Itu hanya salah satu karunia. Tapi orang yang penuh Roh Kudus satu, dia penuh dengan bahasa roh. Bahasa roh bukan bahasa glosalali, tetapi bahasa firman. Firman yang engkau punya, yang roh taruh di dalamnya, dan engkau sedang menggilingnya. Dan bagaimana dan bagaimana Bapak Ibu Anda sekalian, orang yang dikasihi Tuhan, yang dihormati Tuhan, yang telah ditebus oleh darahnya, mendapat kepenuhan adalah day by day dengan merenungkan firman Tuhan, memenuhi dirimu dengan omer day by day, not only evenly, tidak cuman hari ini nyambung, besok enggak, hari ini nyambung, besok enggak, nyambung enggak. Tapi itu adalah step kepenuhan. Sesuatu penuh, ada sesuatu yang ditumpuk, dan ditumpuk. Musa membawa 2 tablet yang melayang itu. Mukanya penuh dengan hadirat Tuhan. Mukanya penuh dengan kemuliaan. Itulah sebabnya Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, mereka sebenarnya diciptakan karena penuh firman. Musa hanya sekejap bertemu dengan firman dan mukanya menyala. Adam dan Hawa dalam waktu yang kita tidak tahu berapa lama, berapa panjangnya, bertemu dengan Elohim itu sendiri. Sehingga badan mereka, tubuh mereka memancarkan cahaya. Mereka berjubahkan terang. Ya, Adam dan Hawa berjubahkan terang. Apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Kalau narasi ini kita melihat letterlock seperti ini, seolah-olah Musa ini jahat. Bagaimana bisa dia barusan melihat kemuliaan Allah yang begitu dahsyat, menerima surat cinta Tuhan sendiri, membawa pesan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib itu, kok bisa-bisanya hanya karena dia marah dibanting, teks, pecah. Tampaknya Musa tidak berhikmat. Tunggu dulu Bapak Ibu. Jangan ditelan mentah-mentah. Mari kita dengar apa kata rabi-rabi, apa kata Taurat lisan. Di dalam Talmud Yerusalemi Sekalim 6 ayat yang pertama. Jadi ketika Musa turun membawa 2 loh batu itu,
Ketika loh batu itu mendekati orang-orang yang jahat. Ini orang-orang Israel yang jahat. Kenapa dibilang jahat? Mereka di depan mata mereka, mereka melihat Gunung Sinai yang masih dipenuhi kemuliaan Allah. Di depan mata mereka, mereka melihat laut dibelah. Di depan mata mereka, mereka melihat 10 tulah daripada Tuhan. Di depan mata mereka, mereka masih mendengar bunyi guntur kemuliaan di atas gunung. Tetapi mereka dengan sengaja menyembah, membuat anak lembu emas. Mereka sengaja menolak Allah yang Maha Tinggi. Mereka sengaja menolak mendengarkan suara Allah. Inilah dosa yang tidak terampuni. Dosa karena penolakan dengan sungguh-sungguh pada hari yang ke-50. Dosa tidak bisa terima firman. Dosa yang sudah tidak bisa menerima firman. Itulah sebabnya kenapa dua loh batu itu ternyata Bapak Ibu, kata-kata yang ditulis, kalimat-kalimat yang ditulis di atas batu tiba-tiba menguap, hilang. Dan Musa sebagai orang yang umurnya 80 tahun berat. Dan betapa dia menyesal dengan sedihnya. Karena bangsa itu menolak sang firman. Firman itu pun menarik dirinya. Tidak dapat diterima sehingga begitu berat. Karena Musa keberatan dan merasa sia-sia dia membawanya dibanting. Artinya apa? Ketika manusia dengan sadar menolak firman. Firman itu menguap dalam hatinya. Firman itu diabaikan dalam telinganya, dalam ingatannya, dalam seluruh kehidupannya. Menguap. Apa yang terjadi ketika firman itu menguap? Kehidupan yang hancur lebur. Itulah yang terjadi antara Adam dan Hawa. Ketika dia dengan sadar mereka ingin seperti Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong jangan kau makan. Adam menyetujuinya untuk dimakan. Adam kehilangan kemuliaan Allah. Firman yang dalam dirinya menguap. Firman yang dalam hidupnya menguap. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, bukan perkataan Allah. Memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ada perintah yang ditolak, ada perintah yang menguap, ada perintah yang diabaikan. Maka terkutuklah tanah. Bapak yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu memahami bahasa Ibrani dengan luar biasa, maka kata Ibrani ini menggambarkan bukan cuma terkutuklah tanah, menggambarkan bagaimana Allah itu menghantam tanah. Karena begitu marah, Allah menghantam tanah dan membuat tanah itu menjadi hancur. Tanah itu hancur. Terkutuklah tanah. Karya tangan Allah yang pertama, yang ditulis sendiri oleh tangan Allah, hancur. Adam dan Hawa harus diusir. Hancur. Hanya karena penolakan. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 1 dan ayat yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. Disinilah saya merasakan kasih cinta Tuhan. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang ingin selalu rindu bersama. Walaupun yang diciptakan hanya debu. Yang diciptakan debu. Anda dan saya debu. Dia ternyata merindukan kita lebih daripada kita merindukan dia. Dia ternyata ingin
ada di dalam pikiran kita, ada di dalam nafas hidup kita, ada di dalam langkah kita, lebih daripada kita menginginkan Dia. Lalu Musa memahat 2 loh batu yang sama. Loh batu itu masih kosong, dipahat ulang oleh Musa. Masih polos. Lalu pagi-pagi benar, naiklah Musa ke atas gunung Sinai, membawa kedua loh batu di tangannya seperti yang dikatakan Tuhan. Musa adalah utusan Tuhan. Anda dan saya adalah utusan Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk membawa loh-loh batu menuju gunung Sinai. Bawalah loh-loh batu. Loh-loh batu itu adalah orang-orang yang sedang kau layani. Orang-orang yang firman Tuhan dalam hidupnya sudah menguap, hilang. Musa memahat menjadi pahatan yang polos. Keluaran 34 ayat 27 sampai dengan 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan ingin menuliskan kembali. Dikatakan di sini, aku akan menulis pada loh batu itu. Tetapi ternyata yang disuruh menulis adalah Musa. Musa adalah utusan Tuhan. Jadi utusan Tuhan secara tidak langsung adalah utusan Sang Firman yang menyampaikan firman. Ternyata firman itu caranya menulis. Caranya tulisan Tuhan menulis di dalam loh-loh batu manusia, di dalam loh hati, melalui hamba-hambanya yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Musa didikte Bapak Ibu. Didikte artinya bukan idemu yang kamu tulis. Didikte artinya bukan kata-katamu yang ditulis, tetapi kata-kata yang mendikte. Itulah cara bagaimana ketika engkau dipenuhi firman, dipenuhi kata-kata firman, dan kau mengatakan kepada orang-orang yang mungkin firmannya sudah menguap. Dan disitulah Tuhan sedang memaku. Memaku itu sakit. Memaku itu menoreh. Memaku itu melubangi. Jadi untuk memahat firman Tuhan di dalam kehidupan kita, Elohim harus melubangi. Melubangi dengan sulit. Ketika Bapak Ibu belajar di DTU, Bapak Ibu akan merasakan kesulitan. Kesulitan mengerjakan tugas yang banyak diberikan oleh dosen. Karena dosen ingin memahat batu. Puji Tuhan, di kelas Jewish Insight, Anda tidak diberikan tugas yang sulit. Cuman untuk mendengar dan memperhatikan saja. Saya berdoa, firman Tuhan sendiri yang akan memahat di dalam hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa adalah utusan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memahat ulang kata-kata yang hilang, memahat ulang petunjuk-petunjuk yang hilang, memahat ulang bahasa-bahasa yang hilang. Bahasa yang dipahat adalah bahasa yang didikte, bahasa yang disampaikan oleh Roh Allah. Roh Allah yang menyampaikan apa yang disampaikan Yesus, yaitu Roh
Yesus. Dan itu adalah bahasa roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya dapat mendengar sesuatu yang melompat di hati Anda. Saya dapat mendengar apa yang melompat dalam pikiran Anda. Amsal pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Peganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dimanakah dua loh batu itu? Dua loh batu itu adalah Anda dan saya yang memuat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Apa yang dimengerti oleh Rabi Saul saya baca ulang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Wah, puji Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di sini karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ternyata apa yang saya sampaikan, saya belajar untuk menyampaikan apa yang murni yang ada di dalam firman. Dan ternyata jikalau kita benar-benar murni menyampaikan apa yang ada di dalam firman, kita sedang dipenuhi dengan hadirat Tuhan itu. Ini adalah kepenuhan. Saya sedang bersuka cita karena saya sedang kepenuhan. Kepenuhan sang firman itu sukacita banget. Bukan cuma hanya glosalali. Tetapi ketika kita mengerti firman Tuhan, suatu pengertian yang bukan karena usaha kita, tetapi itu semua dibukakan bagi kita. Dia sedang di situ ngajarin kita. Dia sedang menulis di dalam otak kita. Oleh sebab itu, saya kadang gak bisa tidur. Saya harus segera menuliskan agar anak saya suatu ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Roh. Mungkin bukan cuma anak-anak saya, tapi orang-orang lain yang Tuhan beri kesempatan untuk melihat, untuk bersama saya di kelas ini, untuk mendengarkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kami. Anda sedang dipahat oleh Roh Allah. Anda sedang diukir oleh bahasa-bahasa ilahi, bahasa sang firman. Tidak terasa, tapi itu sangat menggetarkan. Hadirat itu bukan yang mengguru, tetapi apabila dibukakan di dalam hatimu, gurunya itu membakar jiwamu, membuat engkau berapi-api, bukan mengagumi kami sebagai penyampai materi, tetapi mengagumi Dia yang adalah Tuhan yang menyampaikan pesan, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, mari kita berintertekstual study. Kita sudah melihat apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Ketika Yesus, sang firman itu berjalan di atas air. Firman yang menjadi manusia, firman yang ada di dalam daging, yang mengambil dirinya di dalam debu. Dia menyatakan diri kalau dirinya itu tidak tertarik akan gaya gravitasi bumi.
Dia Mary Kevet. Dia melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ketika Tuhan Yesus melangkah di atas air, bukan karena dia mau show atau ya ujuk-ujuk ya suatu kespontanitasan, ya memang dia Allah. Tidak ada pesan yang dimengerti oleh murid-murid bahwa firman, bahwa dua loh batu yang memuat firman memberi kehidupan. Firman itu memberi kehidupan dan firman itu terlepas dari gaya gravitasi bumi. Dia berjalan di situ. Mari kita lihat Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 23, tetapi kita cuplik-cuplik saja. Bapak Ibu pelajari sendiri ya. Renungkan lebih dalam lagi setelah Anda mengikuti kelas ini. Ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya ulangi lagi. Karena Sefaot itu datang di pagi hari ketika Tuhan itu benar-benar ingin menjumpai umatnya yang sedang menyeberang dari satu tempat menuju tempat lain. Murid-murid sedang menyeberang dari satu tempat menuju tempat lain. Dan karena kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan bangsa Israel, Tuhan itu berjumpa pada saat pagi-pagi benar. Bahkan bangsa Israel itu masih tertidur. Pada jam 3, kenapa selalu ada kode-kode 3 di situ? Kenapa pada bulan ketiga? Wih, hebat, luar biasa, menunjukkan koneksivitas. Datanglah Yesus kepada mereka. Yesus adalah firman. Datanglah firman kepada mereka. Datanglah Datanglah loh batu itu kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Petrus adalah murid, dan Petrus berseru kepada sang firman Allah itu sendiri. Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, kata Yesus. Nah ini Bapak Ibu harus dari sini Bapak Ibu jadi tahu ya. Datanglah. Apa ini? Ini adalah suara sang firman. Datanglah. Firman adalah sebuah undangan untuk Anda datang. Firman adalah undangan untuk debu tanah datang. Datang mendekat karena Dia mengasihi Anda dan saya. Datanglah mendekat, hei orang-orang dunia, hei debu tanah. Datanglah. Dan Petrus memasukkan suara datanglah itu ke dalam lubuk hatinya, ke dalam pikirannya, ke dalam hidupnya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya Petrus sudah berjalan di atas air. Petrus sudah mendatangi Yesus, dan yang berjalan di atas air adalah dua loh batu. Ketika debu memuat firman. Debu memuat firman. Mereka melayang di atas air. Inilah dua loh batu itu dalam perjanjian baru. Tetapi apa yang terjadi? Narasinya ternyata sama dengan narasi perjanjian lama. Tiba-tiba ketika dirasa tiupan angin oleh Petrus, iya, karena firman itu yang dipahat di dalam dua loh batu ternyata dapat menguap, tenggelam karena hembusan keraguan-raguan. Hembusan angin yang membuat rasa takut. Hembusan angin yang membuat menolak firman. Tuhan sudah ngomong datanglah, tetapi justru tidak mau datang karena kekhawatiran. Jadi tertarik kembali oleh gaya gravitasi bumi.
tenggelam oleh angin. Tetapi bagusnya Petrus adalah Petrus berteriak lagi kepada Tuhan Yesus. Yesus, tolonglah aku. Firman, tolonglah aku. Jadi di dalam ketergelaman seseorang dalam dunia, dalam ketertarikan akan dunia ini, seseorang harus berseru kepada firman. Ketika seseorang berseru kepada firman, memasukkan firman setiap hari dalam pengingatan Omer, Roh Kudus akan dapat mengangkat. Berbeda lagi dengan Yudas, karena dia dipenuhi oleh ketertarikan akan dunia ini. Dia justru merosot tenggelam ke dalam dosa yang ke-50, dosa yang tidak dapat diampuni, dosa yang sangat-sangat tidak terampuni di sana. Tidak dapat ditolong Tuhan bukan karena Tuhan tidak bisa menolong, karena memang tidak mau ditolong. Petrus itu mau berseru mengulurkan tangannya kembali kepada firman. Firman ternyata tidak kurang jauh. Tuhan dalam menolong kita tidak kurang jauh. Tangannya selalu ada bagi kita. Kita hanya perlu berseru kepada firman, kepada sang firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan pertama yang membuat angin itu berhembus dalam kehidupan Petrus di dalam Matius 26 ayat 69, ketika dia menyangkalinya. Dalam penyangkalan yang pertama, angin itu berhembus. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Pertanyaan perempuan, salah seorang yang menjapati Petrus ketika Petrus berusaha ingin tahu apa yang terjadi atas gurunya. Hembusan angin itu menggoyahkan keyakinan. Ia ditantang secara identitas. Apakah engkau memang murid Yesus? Seringkali angin itu berhembus dalam kehidupan kita. Apakah benar kita ini murid Kristus? Beranikah kita menegaskan kita ini memang benar-benar murid? Murid itu nggak jauh sama gurunya. Apakah kita murid Kristus, murid firman, atau justru kita ini menghamba kepada perut kita, kepada dunia ini? Pertanyaan kedua yang mengguncangkan kaki Petrus sehingga Petrus semakin dalam. Pertanyaan dari seorang perempuan juga. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Sebuah pertanyaan yang mengidentifikasi dengan jelas. Nazaret adalah sebuah desa yang terbentuk karena kumpulan daripada para bangsawan yang menjaga firman Tuhan dari negeri Babel, yang memiliki ide tersendiri. Mereka tidak ingin menjadi imam di Yerusalem. Mereka juga tidak ingin menjadi pejabat-pejabat negeri untuk menjadi pemungut cukai atau pegawai-pegawai istana. Mereka hanya ingin berada di sebuah tempat yang terpelosok gitu di balik bukit di atas gunung, hanya untuk menjaga firman Tuhan. Ada orang aneh. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ini seperti hembusan kencang dalam kehidupan kita yang menyangkut kesetiaan kita. Sekarang bukan hanya identitas yang mulai dikuat, tetapi sebuah loyalitas. Loyalitas kita terhadap sebuah ajaran. Loyalitas kita terhadap sebuah warna, suatu sekte yang bagi dunia itu sekte. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus jadi menganggap bahwa ajaran Yesus itu sekte. Padahal ajaran Yesus bukan sekte, dia adalah ajaran inti yang merupakan inti daripada segala sesuatu yang telah diajarkan. Angin itu membuat ragu sehingga dia terperosok lebih lagi dalam. Dan yang ketiga, ternyata suatu koloni, suatu komunitas
bertanya di dalam Matius 26 ayat yang ke-73. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Bahasa-bahasa Anda. Ini lagi luar biasa Bapak Ibu. Ternyata dari bahasa kita, dari perkataan kita, kita ini termasuk mana? Dunia ini bahasanya itu bukan bahasa firman. Mungkin bahasa firman kita dilarang untuk mengambil keuntungan bagi diri kita. Kita harus mau memberi diri kita ketika kita ditampar pipi kanan, kita harus mau memberikan diri untuk ditampar pipi kiri. Tetapi dunia berkata lain. Bahasa-bahasa itu, ajaran-ajaran itu, pengertian-pengertian itu ditolak oleh Petrus. Bukan. Tantangan ketiga ini menggambarkan puncak ujian iman. Bahkan seluruh ajaran itu dia menolak. Menolak bahasa Yesus, bahasa firman, bahasa roh. Petrus menolaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan jualan buku, tetapi saya telah menulis sebuah buku tentang dosa yang tidak terampuni. Puncak dari dosa yang tidak terampuni adalah kehilangan kematian kekal. Berkebalikan daripada itu, puncak orang yang mau hatinya dipenuhi firman, yang menerima firman day by day, akhirnya memiliki topnya apa? Penuh roh, penuh firman, penuh hadirat Tuhan. Saya tidak dapat menyampaikan semua di dalam kelas kita. Bapak Ibu nanti dapat memilikinya dalam bentuk cetak. Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, intertextual study. Bagaimana Tuhan itu mengukir firman dalam kehidupan kita. Jadi, Sefaut itu adalah suatu momen ketika didapati bahwa ketika Tuhan menjumpai bangsa Israel itu tertidur. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani pada malam sebelum dia disalib, ada momen penting di sana, di mana dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk bersama-sama berdoa. Dan ternyata setelah berdoa, didapati murid-muridnya ngorok tertidur. Dan Yesus berkata, tidak dapatkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja lamanya? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu selama ini ya, kalau firman Tuhan itu ditelan mentah-mentah, ya berarti orang yang berjaga-jaga 1 jam lamanya, orang yang berdoa 1 jam, kalau Yesus itu bicara, tidak dapat engkau berdoa 1 jam lamanya supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Coba Bapak Ibu berdoa 1 jam, ternyata Bapak Ibu masih datang pencobaan. Coba Bapak Ibu cek, berdoalah 1 jam lamanya, apakah sakit penyakit tidak datang? Sakit penyakit tetap datang. Kalau misalkan itu 1 jam, berdoa 1 jam menjadi sebuah makna yang benar-benar letterlock, itu artinya apa? Apa artinya? Maksudnya apa bedanya dong kita dengan agama lain yang mengumpulkan amal ibadah, banyak berdoa, jadi banyak amal, banyak berdoa sehingga banyak koneksi? Tidak Bapak Ibu. Makna 1 jam ini memiliki kedalaman. Wah, tidak berarti harafiah 1 jam. Coba Bapak Ibu pikir, hari itu tidak ada HP. Mungkin sekarang kita melihat jam, sudah jam berapa, kita melirik HP kita. Mungkin ada laptop Bapak Ibu yang bisa menunjukkan jam berapa. Mungkin ada jam dinding. Mungkin ada penunjuk-penunjuk waktu yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba Anda tempatkan diri Anda di zaman Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Gak ada Seiko, gak ada Rolex, gak ada. Gak ada Oppo, gak ada Samsung, gak ada Bapak Ibu. Lalu bagaimana mereka dapat mengerti waktunya sudah 1 jam? Nah itu dia. Piye caranya? Gimana caranya? Apakah setiap 1 jam sekali
di bait Allah terdengar lonceng, kelonteng, kelonteng, begitu. Apakah mereka punya jam matahari? Oh ya, kalau mungkin mereka punya, maka di siang hari mereka dapat tahu itu jam berapa menunjukkan waktu. Tapi itu malam hari. Gimana caranya melihat 1 jam saja? Bapak Ibu, banyak sekali pendapat-pendapat. Matius 26 ayat 40. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Wow, maknanya bukan 1 jam secara harafiah, secara numerik. Itu adalah sya'ah. Yesus sedang menunjuk kepada sebuah momen surgawi yang sangat genting, yaitu momen sya'ah. Sya'ah itu adalah perhatian, sya'ah itu menoleh, sya'ah itu melihat dengan perhatian, sya'ah itu mengindahkan, bukan sekedar satuan waktu kronologis, melainkan waktu profetik, waktu surgawi yang turun menyentuh bumi. Saya kasih saya kasih penjelasan begini. Pernahkah Bapak Ibu ibadah dan ibadahmu mungkin membutuhkan waktu 2 jam atau 1 jam lah. Mungkin gereja Bapak Ibu adalah gereja 1 jam saja. Mungkin begitu ya. Mungkin gerejamu adalah 1 jam saja. Tetapi ketika engkau duduk di gereja dalam waktu 1 jam saja, tiba-tiba ketika doa pembukaan ataukah ketika pujian dinaikkan, ada kata-kata firman yang tiba-tiba menyentuh Anda, menjamah hati Anda, membuat tetesan air mata keluar. Membuat Anda menyadari bahwa hadirat Allah itu lagi di depan Anda. Adakah waktu ketika Anda tiba-tiba mendengarkan firman, tiba-tiba sak gitu, kata-kata daripada sang pembawa firman bukan kata-kata biasa, tetapi justru kata-kata yang melompat daripada tempatnya, hidup, dan tiba-tiba dia masuk ke dalam hati. Itulah sya'ah. Itulah saat dimana Anda itu terkonek, terhubung dengan dimensi ilahi. Jadi 1 jam saja itu bukan berbicara time, how long, how far. Tapi saat dimana Anda stay tune, mendengar, memperhatikan waktu genting, dan Anda terkoneksi antara surga dan bumi. Sehingga ketika engkau mendapatkan pesan penguatan dalam hatimu, ketika engkau mendapatkan yang disebut rema, yang disebut sya'ah itu, mak betunduk keluar kekuatan dalam dari hatimu. Sehingga engkau ketika pencobaan itu datang, engkau tahu Tuhan sudah ngomong sama saya. Ketika kesulitan itu datang, Tuhan sudah ngomong sama saya. Kuat aku, caranya tiba-tiba begini, dan begini. Oh, kenapa saya tadi bersuka cita? Karena saya diberi sya'ah sama Tuhan. Sehingga saya boleh ke Jepang jalan-jalan. Wah, senang Bapak. Bukan usahaku. Ceritanya panjang, saya nggak boleh menyaksikan. Bapak ini dikasih Tuhan. Dalam tradisi Ibrani ini tuh dikenal. Jadi ketika murid-murid orang Ibrani itu dibilang Tuhan, tidakkah dapat engkau berjaga-jaga 1 jam bersama aku? Mereka ngerti, mereka ngeh. Dan para penulis Injil memparadokkan. Paradoknya apa? Coba ini paradok loh. Di dalam Lukas, penulisan Lukas, kisah para rasul ada paradok. Yudas sama Petrus. Dosa ke-50, dosa tidak terampuni, dan dosa yang penuh itu kematian. Diparadokkan dengan orang yang mencari firman, akhirnya kepenuhan roh. Getsemani, tempat di mana murid-murid itu tertidur dalam sya'ah ilahi. Mereka kemudian berada di gunung sebelahnya. Gunung Getsemani itu sebelahnya adalah Gunung Moria, yaitu bait Allah. Ketika mereka dipenuhi kepenuhan ilahi dan mereka terjaga semalaman malam suntuk karena proses sefaut, karena mereka berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri dari hari pertama sampai 40 dan kemudian disambung dalam perenungan-perenungan firman yang mereka dapat dalam wahyu roh. Mereka tersadar di sana. Tempat seberang mereka tidur.
tempat seberang mereka penuh. Oh, ada paradok di sini Bapak Ibu. Jadi di dalam Midras Tehillim 145 berbicara tentang adanya satu waktu, yaitu Syah, dalam malam ketika pintu surga itu terbuka. Ketika doa orang benar, ketika doa itu langsung terkoneksi dan surga menjawab. Dalam waktu-waktu itulah Yesus berkata, dan Yesus tahu waktu itu, dan murid-murid tahu ada waktu yang seperti itu. Murid-murid di sini Bapak Ibu mengerti 1 jam saja. Ya, mari kita lihat juga dalam intertekstual, kenapa Yesus harus naik pada hari yang ke-40. Kenapa dia harus menunjukkan dengan jelas kepada murid-muridnya dia naik ke surga. Apa artinya? Bukankah hari-hari biasanya Tuhan itu pada saat ditemui Maria Magdalena untuk datang kepada Bapa di surga tidak perlu show up untuk di depan murid-muridnya, dia diam-diam aja bisa langsung ke surga. Dari surga dia bisa hadir langsung di tengah. Tidak perlu show up terus pelan-pelan naik. Tidak perlu. Tetapi kenapa pada hari yang ke-40 dia melakukannya? 40 itu binah, 40 itu penuh. Ketika kita penuh perenungan firman, ketika kita berpuncak di atas perenungan firman, Yesus memberikan sebuah 2 kali ketika berjalan di atas air. Dan ini penampakan yang kedua, ajaran yang kedua, bahwa firman akan terlepas dari gaya gravitasi bumi. Dan Anda semua yang percaya kepada firman, yang telah hidup di dalam firman, yang telah menunjukkan bahwa firman itu hidup, juga akan diangkat bersama-sama dengan dia, berjumpa di angkasa ketika dia akan datang menjemput Anda dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat berkata dengan cara demikianlah dia akan datang menjemput kita semua. Trompet sangkakala akan ditiup dan kita semua akan rapture. Rapture itu bagaimana rapture? Yaitu adalah Anda dan saya semua penuh firman. Lah kalau Anda semua seberat batu, masih terikat gaya gravitasi bumi, maka Anda tidak akan dapat naik. Inilah puncak di mana kepenuhan itu. Kepenuhan itu terjadi karena bisikan firman setiap hari. Ketika hatimu menerima hadirat Tuhan setiap hari. Setiap hari kau sucikan rumahmu. Setiap hari kau berikan tempat bagi dia. Engkau menata seluruh ruangan-ruanganmu dengan rapi. Engkau menyediakan tahta itu di sana. Di sanalah terang itu akan datang dan akan membakar hidupmu dengan lidah-lidah. Bahasa roh itu adalah lason. Bahasa itu lason. Dengan lason Hakodes, dengan lason ruah Hakodes itulah Bapak Ibu. Dengan bahasa karena Anda telah mengambil omer firman, engkau kunyah setiap hari, engkau renungkan setiap hari, engkau kuduskan hidupmu dengan firman. Perjumpaan dengan Sang Roh Kudus bukan perjumpaan karena tempat itu kotor. Yesus mengatakan, rumahmu harus bersih, kalau tidak, rumah itu akan didatangi lebih jahat lagi. Rumah itu harus bersih. Dia gak mungkin datang ke tempat kotor. Itulah sebabnya di dalam dunia karismatik masih banyak kekotoran-kekotoran yang berkata-kata di dalam atas mimbar, selikidi. Ternyata tidak menyelikidi. Kok jadi selikidi sih? Ternyata tidak menyelidiki. Gara-gara selikidi. Ternyata tidak menyelidiki firman dalam, tidak mengerti, tidak dirubah oleh firman. Kenajisan masih di sana.
Bahasa rohnya selikidi-selikidi, tapi masih berzina, masih kotor hidupnya. Ayo, Bapak Ibu yang ada di Titio, bersihkan, 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 agar Anda dan saya menjadi alat Tuhan untuk embusan firman-Nya. Alat tulis bagi Dia menyampaikan firman kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.